Nah, yang kali ini ingin saya bagi kepada teman-teman. Ada salah satu video saya yang dipotong. Kan dia orang HTI sepertinya. Karena video yang dipotong itu video tentang mereka gitu. Jadi mereka potong ini. Jadi sebenarnya ini video ini yang dipotong oleh dia ini ya. Sebenarnya video ketika saya live di TikTok. Video ini saya download dari video-video live saya di TikTok ya. Waktu itu saya live membawa tema hati-hati terhadap ormas terlarang yang mulai membuat skenario busuk tentang ijazah palsu. Mereka pura-pura menyaru sebagai ustadz, ustazah, kemudian prihatin terhadap Pak Jokowi. Begitu ya. Jadi video yang dipotong ini, teman-teman mungkin yang sudah pernah nonton video saya bakalan tahu kalau ini adalah penggalan dari video saya. Teman-teman bisa saksikan. Sudah percaya dengan Bapak Jokowi, tapi ternyata miris sekali. Ternyata Pak Jokowi memalsukan ijazah. Percaya katanya begitu. Aduh, nggak habis pikir ya. Seorang pejabat tinggi yang dicintai banyak rakyat, ternyata ijazahnya palsu. Ya, kecewa kan? Baru nyadar ya Bu ya, baru nyadar ya bahwa memang tukang ngibul lah. Memang tukang ngibul, sebelumnya memang tukang ngibul. Berapa kali ini ngibul, dan terakhir kali tentang Kasmujo. Yang paling parah itu Bapak ini ya setelah membohongi kita semua tentang video saya ini, seolah-olah saya miris gitu. Padahal ini video saya meniru apa yang mereka lakukan di komal-komal TikTok gitu ya. Nih, Bapak ini sudah mulai membuat narasi sesat Kasmujo. Pak Jokowi bohong tentang Kasmujo. Ya seperti inilah orang-orang HTI. Orang-orang HTI ini mereka berjenggot pakai peci. Mereka ngaku orang Islam, tapi mereka menghalalkan fitnah. Ketika seseorang sudah menghalalkan fitnah, berarti seluruh kata-katanya, seluruh narasinya, seluruh statement-statementnya berbau fitnah, dusta, bohong. Itu aja. Ya gampang. Gak usah lagi didengarkan. Tapi patut kita kupas supaya teman-teman tahu fitnahnya di mana ini. Dia membahas tentang Bapak Jokowi berbohong soal Kasmujo. Coba menurut dia apa yang membuat dia yakin atau dia ingin meyakinkan kita bahwa Pak Kasmujo itu seseorang yang bisa dijadikan alat Pak Jokowi untuk berbohong. Coba kita lihat ya. yang paling parah itu 10 juta lapangan. Oh, dia tidak menjelaskan, dia hanya menyebutkan tanpa menjelaskan. Jadi dia sebutkan Kasmujo, tapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Karena apa? Isi kepalanya itu kosong, melompong. Jangankan dia yang nggak sekolah tinggi, profesor, doktor ketika terdoktrin ajaran HTI, FPI, seketika dia menjadi bodoh dan dungu. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA baik di Indonesia maupun yang di Yaman semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini yang nggak sekolah tinggi, nggak ngerti apa-apa soal anak kuliahan, dia nggak ngerti.
nggak ngerti soal dosen pembimbing skripsi, nggak ngerti tentang dosen pembimbing akademik, nggak ngerti tentang asisten dosen, sehingga dia hanya bisa bilang Pak Jokowi berbohong soal Kasmujo, tapi tidak menjelaskan, menggiring opini tanpa menjelaskan. Jadi emang kenapa Kasmujo? Nah, dia langsung bilang 10 juta lapangan pekerjaan. Coba 10 juta lapangan pekerjaan ini dia jelaskan nggak? Bohongnya Pak Jokowi di mana dengan 10 juta lapangan pekerjaan? Coba kita dengarkan. Termasuk SMK. Oh, tidak dijelaskan lagi, teman-teman. Dia mengklaim Pak Jokowi berbohong soal 10 juta lapangan pekerjaan tanpa menjelaskan apapun. Kemudian dia langsung mengklaim SMK. Kalau dia orang yang benar, bukan tukang-tukang fitnah, bukan anak buah Dajjal, tentu dia akan menjelaskan untuk meyakinkan pendengarnya bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Kita akan bahas lagi ya tentang Kasmujo. Kasmujo adalah asisten dosen. Bapak Kasmujo sudah pernah menjelaskan di koran-koran, di media-media, bahwa dia adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Dan dia juga sudah pernah berstatement Pak Jokowi adalah mahasiswa cerdas di atas rata-rata. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Perlu teman-teman ketahui. Kalau Pak Kasmujo lulusan apa nih? Lulusan S1. Tapi karena baru lulus, beliau ini akhirnya dianggap menjadi asisten dosen. Karena belum punya pengalaman untuk mengajar. Dan beliau akhirnya menjadi dosen pun, walaupun tidak sekolah S2. Tapi saat ini, untuk menjadi dosen, harus minimal punya ijazah S2, baru bisa menjadi dosen. Kalau dulu S1 saja sudah bisa jadi dosen. Tapi karena baru masuk Pak Kasmujo, maka hanya boleh menjadi asisten dosen. Boleh menjadi dosen pembimbing akademik. Tidak mengajar di depan kelas. Seperti keterangan dari Pak Kasmujo. Jadi kalau ini dia nggak paham ya maklum. Nggak pernah kuliah, tapi sok tahu. Kemudian 10 juta lapangan pekerjaan. Pak Jokowi tidak menciptakan 10 juta, lebih dari 10 juta. Silahkan dicek di Kemenaker. Saya sudah pernah mengecek. Lebih dari itu. Belum dari program-program hilirisasi. Itu mencetak banyak sekali lapangan pekerjaan. Belum dari proyek-proyek Pak Jokowi di IKN. Silahkan teman-teman cek di IKN. Berapa ribu tenaga kerja di sana. Berapa ribu lowongan pekerjaan berhasil diciptakan di IKN. Berapa ratus ribu lowongan pekerjaan berhasil Pak Jokowi ciptakan di kementerian-kementerian, di badan-badan, di pemerintahan. Tadinya tidak ada tenaga kerja P3K. Kemudian muncul P3K. Dan itu merupakan salah satu terobosan Pak Jokowi agar tersedia banyak lapangan pekerjaan. Kemudian Pak Jokowi juga menciptakan pelatihan kerja. Di situ mencetak tenaga-tenaga lulusan SMA tapi punya keterampilan. Mereka pun diberi honor setiap bulannya. Berlaku 3 bulan. Jadi kalau si HTI ini bilang Pak Jokowi berdusta tentang lowongan pekerjaan, dialah yang berdusta. Kemudian SMK. SMK sudah pernah saya bahas bahwa SMK yang katanya Pak Jokowi menipu, SMK sudah ada pabriknya, sudah ada showroomnya, sudah ada karyawannya. Sudah mengikuti berbagai macam eksebisi. Pameran-pameran. Sudah ada bengkelnya, ada pabriknya, mobilnya pun ada. Hanya saja dia picek, ya, matanya buta, tidak mau mencari tahu. Pokoknya Pak Jokowi salah terus di mata dia ini, ya. Impor barang itu termasuk ngibul-ngibulnya. Impor beras termasuk ngibul-ngibulnya.
Pak Jokowi ingin menjalankan swasembada pangan sehingga beliau membuat lumbung-lumbung padi yang mereka ejek, mereka ledek. Cita-cita Pak Jokowi yang mengimpor beras. Cara mengimpor beras bagaimana? Ya menciptakan lumbung-lumbung padi. Lumbung-lumbung padi ini tidak hanya diciptakan lumbung-lumbungnya saja, tapi juga diciptakan sawah-sawah, ladang-ladang, seperti program Pak Jokowi, food estate. Dan hasilnya sekarang ini teman-teman, Indonesia sudah mulai bisa mengekspor beras. Nggak ujuk-ujuk langsung bisa ngekspor beras, tapi harus diciptakan jauh-jauh hari sebelumnya. 10 tahun Pak Jokowi menggodok itu. Dan akhirnya berhasil saat ini. Beras sudah panen, kita surplus beras, surplus jagung, bahkan peternakan, sudah sampai ke peternakan-peternakan. Kemarin Pak Jokowi meninjau food estate tanaman jeruk di daerah Sumatera Utara. Dan hasilnya memang memuaskannya. Perlahan tapi pasti. Nasihat ini dia nggak ngikuti. Karena apa? Setiap program Pak Jokowi dibilang jelek, dia nggak mau ngikuti. IKN aja dibilang mangkrak. Makanya nggak berlebihan kalau saya bilang orang HTI itu matanya buta, picak gitu ya, kupingnya budek, tuli. Coba kita lanjutkan. Masuk Indosat akan ditebus katanya. Indosat akan ditebus. Yang jual siapa? Yang jual Megawati. Membeli Indosat kembali itu nggak menguntungkan. Jadi Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan. Menurut Renat Kasali pun begitu. Tidak ada keuntungan membeli Indosat. Jadi untuk apa dibeli kalau tidak menguntungkan Indonesia? Ini orang-orang HTI ini emang hanya mencari-cari kesalahan. Pembenci Pak Jokowi hanya mencari-cari kesalahan. Hilirisasi yang sangat penting buat Indonesia, yang membuat kita kaya, karena kita tidak lagi menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah, tapi dalam bentuk jadi, yang keuntungannya berlipat-lipat, itu mereka tolak. Mereka hinakan. Food estate mereka tolak. Padahal dengan adanya food estate kita bisa ekspor. Tapi mereka hina, mereka ledek-ledek. Katanya nanam singkong, numbuh jagung. Membeli Indosat, mereka tuntut, padahal nggak ada keuntungannya. Justru kita dirugikan kalau beli Indosat. Inilah bodohnya mereka ini ya. Kebodohan yang hakiki. Ya kan, yang jual Megawati. Kenapa sekarang menyalahkan Pak Jokowi suruh-suruh tebus? Suruh Megawati itu. Tuntut Megawati. Berani nggak lo? Lo sekarang sudah bersekutu sama PDIP. Sesuatu yang tidak bisa dicapai, dia janjikan kepada masyarakat supaya memihak pada dia, supaya memilih dia jadi presiden waktu itu. Aja belibet. Sesuatu, meminta sesuatu apa. Ngomong belibet. Nggak ngerti lo ngomong apa. Memang hibul itu senjatanya. Ya lu tukang ngibul, tukang nipu. Pakai jenggot, ngaku Islam, kelakuan kayak setan, dajjal. Dan sekarang pun masih ngibul dia. Kenapa bisa gitu? Terakhir kali Kasmujo. Dan ada lagi juga tentang ijazahnya yang diberikan kepada Bareskrim. Ternyata Bareskrim mengatakan bahwa yang diberikan itu fotokopinya. Dan Emang lu lihat kalau Pak Jokowi ngasih fotokopi? Emang kamu lihat? Hah? Mata kamu ngelihat, IKN aja nggak bisa ngelihat. Kalau IKN berjalan dibilang mangkrak. Lapangan pekerjaan segitu banyak aja lu buta, matanya membutakan diri. Indonesia begini hebat megah, hasil karya Pak Jokowi dia lo nggak ngakuin, buta matanya. Apalagi hal-hal yang bersifat rahasia. Seseorang yang mengirimkan dokumen ke Bareskrim itu bersifat rahasia, nggak bisa diumbar-umbar, nggak bisa dilihat-lihat, dikasih lihat orang. Dia aja yang nggak paham nih, Pak Jokowi
ketika diminta untuk memperlihatkan ijazahnya oleh Bareskrim Mabes Polri, di mana di situ dimasukkan laporan teman-teman dia nih TPUA, Pak Jokowi kasih fotokopinya karena diminta oleh Bareskrim. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan teman-teman dia ini ke Polda Metro Jaya, Pak Jokowi memberikan ijazah yang asli untuk dilakukan forensik. Itu yang benar. Dia tidak mengikuti dan dia sok tahu nih orang ini. Tukang fitnah, dajjal, sok tahu. Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari mana dapat itu? Siapa yang diperiksa? Ijazah siapa yang diperiksa? Kok ngomong romo-romo? Jadi hasil Bareskrim ini bisa dikatakan prematur. Ya, Tahu prematur. Dasmu itu prematur. Isi kepalamu itu prematur. Koplak. itulah. Negeri tipu-tipu, negeri Konoha. Selamat datang di Kamu yang tipu-tipu. Selama ini orang Islam ditipu oleh FPI, HTI. Kalian itu orang Yaman itu. Ini orangnya pesek ya, tapi dia pendukung orang-orang Yaman penipu. Pembuat nasab palsu, pembuat kuburan palsu, jualan benda-benda palsu, rambut palsu, semua dijual sama dia. Katanya rambut Rasulullah SAW, ternyata entah rambut siapa itu. Rambut jin kali itu. Coba kita dengerin lagi nih. Lihat mukanya empet saya. Mukanya begini nih. Muka orang soalim tapi mulutnya penuh sampah. di negeri Konoha. Kalau ada penipuan-penipuan, tukang ngibul-ngibul, selamat datang di Konoha. Ya begitulah. Tapi anehnya mengapa mereka didukung? Ya bagi para mama yang nggak ngerti politik, pokoknya oleh beras ya. Pokoknya oleh santunan. Ini dari Jokowi. Saya Santunan, dasmu itu santunan. Ntar saya tunjukin duit saya. Gak butuh saya santunan. Saya hanya membela orang benar, Pak. Emang kamu buta, picak mata kamu tuh. bukan mendukung Jokowi. Mereka lah. Mereka memang nggak tahu politik. Ya terutama para mama tuh. Ya itu Tarwiyah, nggak tahu politik. Tarwiyah nggak ngerti politik. Kamu juga nggak tahu politik. Taumu apa? Bacot aja. Ngomel-ngomel, fitnah, hujat, caci maki, bully. Kamu itu taunya itu. Dajjal dasarnya. Mereka mengatakan, mereka itu berkesimpulan bahwa Pak Jokowi itu orangnya orang baik, suka memberi, dan juga ada teman saya ya yang mengatakan Pak Jokowi itu membangun jembatan, membangun jalan raya, jalan tol. Emangnya presiden-presiden sebelumnya Membangun presiden-presiden sebelumnya. Tapi kamu bisa lihat dong. Berapa kilometer jalan tol yang dibuat oleh Pak Jokowi, berapa kilometer jalan tol yang dibuat oleh SBY, oleh Megawati, oleh Soeharto. Kamu bisa bandingin. Jangan cuma asal jeplak. Orang kalau asal jeplak doang gampang. Anak TK juga bisa ngomong kayak kamu ini. Ya, tukang menghujat itu otaknya nggak ada isinya, teman. Kepalanya tuh nggak ada isinya. Hanya ada kebencian, dah itu. Kebencian. Hingga dia tidak berisi. Kata-katanya itu nggak ada isinya. Itu sudah mangkel ya gara-gara video saya dipotong sama dia. Terus dia jadikan bahan untuk konten dia. Dajjal emang. Harus keras ngelawan dia ini. Ya. Udah aki-aki, tua bangka, nggak tahu diri. Memfitnah. Ini kan fitnah. Tapi dia berani-beraninya bikin konten. Dibikin konten fitnah ini. Dengan bangga dia membuat konten ini. Padahal fitnah. Dengerin kuping lo itu. Jangan lo tutup aja kuping lo. Semua presiden membangun. Tapi kalau dibandingin dengan Pak Jokowi bagai bumi dan langit. Jauh. ya, lucu sebenarnya ya. Emangnya Pak SBY dulu-dulunya, Pak SBY, Ibu Megawati, dan presiden-presiden sebelumnya, apakah tidak membangun? Bahkan Pak Harto sendiri pun dijuluki Bapak Pembangunan dari Iya. Kenapa dijuluki Bapak Pembangunan? Karena saat itu Soeharto mulai membangun Indonesia. Membuat tol,
Emangnya Pak Harto dulu membangun ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh dibangun di situ? Enggak. Yang dibangun cuma Pulau Jawa. Demikian juga SBY, yang dibangun hanya Pulau Jawa. Paling banter bikin jembatan ke Madura tuh, Suramadu. Itu di era Ibu Megawati. Jembatan ke Madura dari Surabaya ke Madura itu doang yang dibikin. Mau dibanding-bandingin sama Pak Jokowi, ya jauh lah. Nah, pembangunan yang di waktu itu digarap oleh Pak Harto. Emangnya Presiden Jokowi saja yang membangun? Itu pun pencitraan. Dasmu pencitraan. Orang bodoh kayak gini, teman-teman. Berhati-hati, teman-teman. Ya. Dengan orang-orang seperti ini, lawan mereka. Negara kita jangan sampai gaduh oleh doktrin-doktrin mereka ini. Jaga anak-anak kita, jangan sampai terdoktrin oleh ajaran-ajaran sesat ini. Kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, mati juga di tanah Indonesia. Maka selayaknya kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita berkhianat terhadap pemimpin negara. Tidak ada. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita untuk mencaci maki pemerintah. Tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita umat Islam untuk melawan pemerintahan yang sah, yang sudah dipilih oleh rakyat, sudah disepakati di sebuah negara. Islam itu cinta damai. Islam itu cinta damai. Barang siapa yang senang membuat kegaduhan, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Islam itu boleh berperang jika dia dipaksa untuk berperang. Jika hak-haknya dalam menjalankan hidup diinjak-injak oleh orang lain, maka kita boleh melawan. Dalam hal ini, ketika mereka memaksa kehendaknya kepada kita untuk membenci pemerintah, maka kita wajib melawan mereka. HTI ajaran sesat, FPI juga ormas terlarang, mereka juga ormas terlarang. HTI, FPI, ormas terlarang, ajarannya ajaran sesat, kita wajib melawan mereka. Jangan diam saja. Sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan yang mereka buat. Mereka memporak-porandakan tatanan kerukunan umat beragama. Mereka orang-orang sombong yang merasa punya banyak pasukan seagama. Tapi lucunya ini, ketika ada orang berlainan agama tapi membela mereka, mereka bela mati-matian dan dianggap ustaz. Ketika ada orang yang tidak berilmu membela mereka, langsung diangkat menjadi habib. Sementara umat Islam yang ngerti, paham agama dengan baik, karena tidak mendukung mereka, maka disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Inilah ajaran mereka. Kita harus waspada. Jangan pernah takut melawan mereka. Sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi, para habib-habib yang mengutus cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Wong Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu si Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari nggak ngomong balawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaku bimanfaatin,
itu nggak ada masalah, nggak ada soal, karena dulu mungkin Mbak Alwi yang ditemui Mbah Hasim itu masih malu-malu, nggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk, betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kan biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri mah susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, diamplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan manggil kiai lagi, pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otaknya dengan di silaku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu kiai kampung di musola kecil, di masjid. Kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matanya picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qarib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala nggak bakal bisa. Suruh ngelal qala aslu qawala ala wazni fa'ala nggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah nggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka agak, jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di haul itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada nggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Nggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya nggak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Lu nggak ada, orangnya udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan Musnidud Dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus? Seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan, pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan
Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban pespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu, yang linting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Saya berani, kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung, hisab, ayo dihisab. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jilani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya, la hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh. Itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten, di Bojonegoro, bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang, dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh, dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan, Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidung. Itu legendanya. Perlu untuk bukti sezaman untuk diyakinkan bahwa betul Angling Dharma pernah ada di Kali Tidung. Faqih Muqaddam membutuhkan itu sudah 3 tahun dicari, nggak ketemu-ketemu.
Ada yang dikirim dikasih duit ke Turki, ada yang dikasih duit ke Madinah, ada yang dikasih duit ke Irak, ada yang dikasih duit ke Yaman untuk mencari bukti bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di masa lalu. Tidak ada yang mampu mendapatkannya dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena saya sudah secara badihian jalian bahwa nasab Ba'lawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Ba'lawi namanya Ali As-Sakran, nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali, punya abah namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya abah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang bener nih, masih 3 nih orang bener nih. Nah, dari Abdurrahman ke atas ini dia nggak hafal. Tulis-tulis saja sampai nama cucu Nabi yang namanya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat Hijriah, 345 Hijriah. Memerlukan 13 nama ke situ. Dikarang aja. Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Faqih Ali bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qosam bin Muhammad bin Alwi